Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Delisa. Jumpa lagi ya setelah sekian lama kita nggak pernah cerita-cerita soal misteri. Oh ya, kali ini saya akan cerita, judulnya adalah Tubuh Bersisik Karena Tidak Sengaja Menginjak Ular Gaib. Nah, kisah ini tuh kisah nyata ya. Jadi cerita ini tuh dialami oleh seorang anak ya. Dia tuh masih kecil, umurnya ya sekitar 10 tahunan lah ya. Jadi tuh dia tuh anaknya itu nakal ya. Sebenarnya nakalnya tuh masih dalam hal batas wajar sih ya, namanya juga anak laki-laki. Nah, kalau kalian tahu sendiri kan, anak laki-laki itu tuh suka banget kan main ke tempat-tempat, atau yang mungkin menurut orang-orang itu tempat-tempat, jangan main di situ lah dek, jangan main di sana lah, nang ojo ning kono, kono ki nggone angker, ojo ning kono yo nang. Nah, kalau bahasa Jawanya kan seperti itu ya. Nah, jangan main di situ tuh angker tempatnya. Nah, namanya anak laki-laki kan pasti dia bandel. Wah, alah terserah lah, kayak gitu bahasa Indonesianya ya. Jadi tuh istilahnya tuh anaknya tuh bandel dalam arti seperti itu. Nah, anaknya itu memang sering pergi ke tempat-tempat yang untuk, kalau orang kan kayak sendang gitu ya. Sendang, kalau kalian nggak tahu, sendang itu semacam kayak sumber air. Nah, sumber air seperti itu. Nah, yang namanya sumber air di sekitar daerah Rawapening punya aku, itu kan banyak banget sumber air. Gak cuma 1, 2, 4. Mungkin di daerah lain juga seperti itulah ya. Karena mungkin punya aku deket dengan Rawapening, jadi banyak sekali kayak tok-tok atau sumber-sumber air di desa-desa. Dan bahkan disakralkan, dalam artian itu masyarakat itu dalam apa ya, untuk menghormati atau yang menjaga sumber air tersebut. Menghormati dalam arti ini istilahnya itu bukan apa ya, istilahnya tuh menghormati kayak pada waktu tertentu selamatan. Nah, seperti itulah. Karena ucapan terima kasih mungkin ya atas leluhur atau apa yang mungkin menjaga tempat tersebut. Nah, semacam istilahnya seperti itulah ya. Nah, si anak kecil ini enggak saya sebutkan namanya ya, karena ini kisah nyata ya. Jadi dia tuh sering memancing lah ya istilahnya, memancing ikan atau mencari ikan di tempat sumber-sumber air. Nah, yang menurut legenda atau menurut mitos orang-orang di daerah sana itu, di sana itu ada buntut. Buntut itu ekor ya, ekor baru kelinting lah katanya. Karena baru kelinting itu kan panjang. Nah, kadang tuh menurut orang-orang setempat sih ya, mungkin kepala di sini, badannya sebagian masih di sana, atau ekornya sampai di sana. Jadi tuh enggak, beda-beda cerita lah ya, enggak sama ceritanya. Nah, si anak tersebut tuh anehnya dia tuh enggak mengalami demam atau apapun tuh enggak. Tapi tiba-tiba itu ya, seluruh kulitnya itu tuh kayak bersisik, bersisiknya itu tuh kayak kayu tua ya. Kalian tahu kan, pohon kalau udah tua kan kayak ada semacam kayak ukiran-ukiran, bukan ukiran sih ya, apa namanya ya, pokoknya pohon kalau udah tua tuh kayak garis-garisnya itu kelihatan banget. Kalau pohon itu udah tua lah, mirip seperti itu, kayak lumutan. Kalau bahasa Jawa tuh lumutan ya, kalau bahasa Indonesia kan bukan lumutan ya, berwarna hijau lah, kayak kayu yang udah tua banget. Dan kayu udah tua itu kan warnanya coklat, kayak ada lumut-lumutnya itu. Nah, seluruh tubuh si anak ini tiba-tiba itu seperti itu kulitnya, mulai dari wajah sampai kaki. Bahkan dia tidak bisa apa ya, melek lah bahasa Indonesianya. Tidak bisa, matanya itu tidak bisa membuka. Aku nggak tahu, saking mungkin kakunya tubuhnya, kulitnya ini tuh tiba-tiba tuh kayak gitu, sampai orang tuanya bingung, sampai udah periksa ke 3 dokter kulit.
semuanya tuh sama aja, bilangnya cuma ini kayaknya penyakit kulit jenis baru atau apa, karena mereka nggak tahu kok sampai kayak gitu, dan kulitnya itu kayak mengelupas-mengelupas. Nah, kalau ular itu kan kayak kulit ular itu kan ada saatnya kayak ganti kulit gitu loh. Nah, sampai pergi ke orang-orang pinter ya. Kalau dalam istilah itu tuh kayak istilahnya orang pinter lah ya. Maksudnya tuh suruh nerawang anak ini tuh kenapa kok tiba-tiba tubuhnya kayak gini gitu loh. Dalam waktu 3 hari tuh kok udah sampai kayak gitu, separah itu sampai nggak bisa masuk sekolah. Akhirnya kata si orang pinter itu tuh bilang anak ini tuh salah nginjek ekor ular gitu, ekor ular baru kelinting. Nah, jadinya tubuhnya bersisik, katanya udah si orang pintar tersebut tuh udah upaya sampai melarungkan sisik ular ya. Kata si orang pintar tersebut ya, jadi tuh katanya tuh sisiknya tuh udah dilarung, jadi tuh tenang aja, istilahnya dalam waktu dekat lah, beberapa hari atau mungkin seminggu tuh si anak akan sembuh, katanya seperti itu. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Akhirnya orang tuanya apa ya, pasrah lah ya. Awalnya sih sampai aku tanya, itu anaknya kenapa? Aku tanya lewat WA ya. Katanya harus orang tuanya sampai ngirimin foto dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, aku tuh terkejut banget ya waktu lihat seperti itu tuh awalnya ya. Tapi awalnya tuh setelah itu aku saranin si anak itu coba dimandiin pakai air garam gitu. Pas waktu itu tuh kayak ada yang, bukan kayak ada yang bilang ya, ada yang bilang ke aku, memang dia begini, coba anaknya mandi pakai air garam karena itu tuh memang kena ular si anak. Dan kalau sisiknya itu ular kan takut sama garam, kalau si anak ini mandi garam mungkin sakit, tapi itu akan cepat sembuh. Tapi si orang tuanya gimana mau mandi, anaknya aja kena air aja sakit gitu. Jadi tuh kulitnya tuh sampai kayak kasar banget, kayak keras lah, kena air tuh sakit, katanya perih. Jadi anaknya nggak mandi sama sekali, minum aja kayak ditetes-tetesin, karena yang bisa itu kan di mulut ya, yang lainnya tuh nggak boleh kena air karena takut orang tuanya, takut perih, katanya si anak tuh perih gitu. Karena nggak tega ya udah aku suruh coba di samping-samping tempat tidur si anak yang tidur sama di sekeliling rumah disebar air garam tuh, sambil didoa-doain lah istilahnya. Doanya ya terserah orang tuanya, yang penting tuh tulus dan ikhlas lah ya. Terus setelah itu aku juga nyaranin sih, kalau memang anaknya nggak bisa mandi pakai air garam, coba baca surat Al-Jin sama Al-Fatihah dikhususkan anaknya. Tapi itu dibaca tiap habis sholat ya, kalau bisa tiap habis sholat, itu saranku ya. Kalau misalnya tiap habis sholat nggak bisa, coba satu kali sehari lah istilahnya. Tapi orang tuanya katanya nggak tahu sih aku ya, dia orang tuanya baca sehabis sholat atau mungkin satu kali, itu nggak tahu. Orang tuanya bilang iya insya Allah gitu. Beberapa hari, 2 atau 3 harian saya tanya lagi ya, saya WA, gimana kabarnya si anaknya itu, udah agak mendingan belum? Alhamdulillah ya, terima kasih ya doanya gitu. Loh kok terima kasih sama saya lah, saya kan cuma nyaranin ya. Itu anehnya itu kulitnya itu udah mengelupas, padahal sebelumnya pas saya nyaranin ya pakai air garam itu tuh, pas saya kan aneh ya, kadang tuh sering tanya tapi tuh kayak ada yang jawab gitu. Itu memang katanya itu sembuhnya itu nunggu si ular selesai ganti kulit. Padahal kalau ular ganti kulit itu kan lama ya. Ada yang ya kayak itu tuh mungkin tergantung ularnya ya. Tapi ya nyatanya alhamdulillah kuasa Allah, nyatanya dibacain surat Al-Jin, sembuh si anak, walaupun masih ada bekas-bekasnya, tapi itu benar-benar hilang dan sembuh, cuma ada bekas-bekasnya. Sampai anak itu ke sekolah, sampai teman-temannya tuh bilang
kok kamu udah berangkat sekolah ini, walaupun masih ada bekas-bekasnya sih ya. Ya dari cerita tersebut sih ya, kita tuh kayak ada pelajaran lagi ya. Sebenarnya saya tuh suka cerita Mister itu karena ini tuh pengalaman ya. Jadi dari hal yang saya ceritakan ini tuh kita dapat mengambil hikmahnya kalau memang ini keajaiban surat Al-Jin lagi ya. Setelah kalau yang kemarin saya itu terkena tenung yang sampai menyebabkan rambut rontok parah sampai kayak mau buta, dibacain surat Al-Jin, sampai sebelum saya bacain surat Al-Jin tuh sampai mimpi sama 7 hari itu. Dan anehnya tuh cuma diserang, ya pokoknya saya tuh diserang itu terus sampai 7 hari. Pokoknya udah saya ceritakan sih ya di video saya sebelum ini. Setelah bacain surat Al-Jin, alhamdulillah gak rontok. Dan kayak ada yang suruh motongin ibu saya. Pokoknya kalau kalian penasaran dengan cerita yang soal tenung ini, udah saya ceritakan di video sebelum ini ya. Jadi kalian lihat aja. Dan yang ini surat Al-Jin lagi, subhanallah ya. Jadi hal-hal yang berkaitan terutama soal hal-hal gaib itu Masya Allah ya, surat Al-Jin benar-benar ampuh. Jadi demikian sih ya cerita hari ini ya. Jadi kalau sebenarnya sih ya mau cerita soal aku yang tersesat itu, tapi itu aku akan ceritakan di besok lah video selanjutnya ya. Oke. Terima kasih yang sudah selalu menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan saran saya persilahkan di bawah. Oke, terima kasih.